Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat bertemu. Kita bertemu dalam forum belajar biologi untuk kelas 11 MIPA. Pembelajaran kali ini masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang gerak. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang gerak, ini sekedar mengingatkan, sebelum belajar mari kita ingat-ingat ini saling mengingatkan. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri, kalian ya. Setiap diri harus sadar apa yang dikerjakan dan tujuannya apa. Jadi ini setiap waktu kita harus selalu ngecek ini ya. Kita ini mengerjakan apa, untuk apa. Kenapa demikian? Kita lihat yang kedua. Jika tidak, maka tiada beda antara kita dengan tumbuhan, hewan, bahkan benda mati. Jadi kalau kita apa yang kita kerjakan, kemudian kita nggak tahu tujuannya, maka kita itu ya sama saja dengan tumbuhan, hewan, bahkan dengan benda mati. Hewan mungkin masih punya tujuan ya, lari ke sana kemari, cari makanan, dan sebagainya. Jadi tujuan ini mari selalu dicek, nih penting. Makanya di agama kita juga diajarkan, walaupun sederhana, tapi belum tentu kita bisa mempraktekkan dengan betul ya. Katanya innama a'malu binniyah, gitu ya. Skala perbuatan itu bergantung pada niatnya. Jadi ini tolong, kalau sekarang kita mau belajar video ini ya untuk apa, itu nanti. Sekolah untuk apa, dan lain sebagainya. Jadi ini penting. Nah, kemudian yang kedua, walaupun nggak terlalu berhubungan, ini dari pendapatnya Pak Albert Einstein. Beliau mengatakan bahwa belajar itu bukan hanya sebatas mengetahui sesuatu. Jadi belajar itu bukan hanya mengetahui sesuatu. Apa maksudnya? Misalnya belajar biologi, mengetahui susunan tubuh, bentuk tubuh, proses tubuh, yang namanya fisiologi, anatomi, morfologi. Katanya Pak Einstein, belajar itu bukan sebatas itu. Itu iya, tapi harus lebih dari itu. Kenapa? Kalau ada pertanyaan ya, kalau kalian sudah belajar misalnya, katakanlah mempelajari sistem pencernaan, gitu ya. Alatnya ini, prosesnya ini. Kalau sudah tahu, kenapa? Kan begitu. Jadi orang barat itu orang yang pintar-pintar, bukan orang barat saja. Itu punya pertanyaan, so what? Lalu apa? Gitu. Kalau habis sekolah apa? Gitu. Jadi orang barat itu gitu. Beda dengan kita so what itu diplesetkan jadi sewot. Gitu ya. Jadi kalau misalnya belajar kimia, katakanlah hari ini kita bab asam basa, itu mengetahui namanya, mengetahui asam basa. Kalau sudah tahu untuk apa? Katanya Pak Einstein, bukan itu belajar, jangan sampai di situ saja. Apa? Ini melatih berpikir, menajamkan rasa, mengasah keterampilan. Jadi kita belajar biologi itu aslinya
melalui biologi kita itu ngasah otak kita supaya berpikir. Jadi mempelajari struktur, proses, itu otak kita mikir, bukan hanya mengetahui toh. Kalau tahu toh, bisa-bisa nggak berguna. Ada orang lulusan kimia kerja di bank, kan berarti kimianya nggak berguna nanti. Nah, tapi kalau kecerdasan berpikir itu berguna kemana-mana. Ya, makanya suka kalau masuk nanti karena sekarang daring ya. Kalau masuk itu saya nerangkannya sedikit, nanyanya banyak. Gambar saya tanya. Siswa jawab itu ngajak berpikir gitu ya. Tuh. Seperti yang pernah saya terapkan Google Meet yang gerak tempo hari itu ya. Kemudian menajamkan rasa. Jadi rasa kasihan, rasa malu, itu rasa ya. Kalau pikir itu otak, kalau rasa itu hati, lebih halus. Belas kasih itu. Ini manusia ini. Kalau berpikir ini hewan masih bisa. Terus apa lagi belajar itu seharusnya? Keterampilan. Ini urusan otot, motorik. Jadi tangan bisa menggergaji, bisa malu, setir sepeda, main bola, voli, jalan kaki. Nah itu keterampilan. Jadi 3 inilah proses belajar kita ini. Makanya saya sering ngomong sama guru-guru, kita ngajar itu dianggap sudah mengajar kalau siswanya mikir, gitu. Siswanya ada perubahan perasaan, kemudian siswanya melakukan sesuatu menambah keterampilan. Apabila tidak salah satu ini, walaupun saya misalnya masuk di kelas 2 jam, tapi siswanya nggak mikir, dengarkan toh, perasaannya nggak berubah, siswa nggak melakukan apa-apa, nggak gerak sama sekali, walaupun 2 jam, saya dihitung nggak ngajar itu. Kamu kalau pas saya ngajarannya cuma dengar, perasaannya nggak berubah, nggak melakukan apa-apa, duduk manis, nggak nambah keterampilan, maka kamu dihitung nggak belajar. Gitu ya. Nah, ini yang kita bawa kemana-mana nanti. Berpikir benar. Gitu. Dipikir rasa ini sampai urusannya sampai ke surga ke neraka itu gara-gara berpikir. Oke, ini mengingatkan mudah-mudahan kita masuk orang yang benar, diri dari Allah. Seperti ini ya. Kita punya tujuan, kita selalu berpikir. Orang kalau berpikir itu memang kritis ya. Memang kritis, karena apa? Selalu nemukan yang nggak benar. Kadang-kadang kita didakwa nyinyir itu kalau berpikir. Kalau orang nggak berpikir itu tampak seperti sopan, diam. Ya batu itu kan nggak berpikir, diam itu kan. Gitu. Ya, oke, mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang yatafakkarun, yatadzakkarun, akilun itu namanya berpikir, gitu ya. Oke, kita masuk pelajarannya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari gerak. Nah, salah satu yang menjadi sistem gerak itu adalah tulang. Nah, sekarang temannya sistem gerak itu otot. Nah, jadi kalian lihat yang saya tampilkan ini adalah otot. Ini otot, kemudian ini tulang. Jadi yang kamu sebut daging itu adalah otot. Sehari-hari kita nyebut daging. Jantung otot juga. Kemudian paru-paru otot juga, pembuluh darah otot juga. Cuma nanti dalam bab gerak kita fokusnya ke otot yang sehari-hari kamu sebut daging. Jadi otot di luar ini. Nanti ini namanya adalah otot rangka. Kalau di dalam itu nanti namanya visceral jeroan. Ini otot yang melekat, yang menutupi tulang.
Ini gerak itu nanti bahas ini yang paling banyak. Oke. Kita lihat. Kita sudah bahas tulang dulu, ini sudah. Sekarang ini sudah dulu ya. Sekarang sistem nah ini muskular system. Jadi muskular system itu apa saja isinya? Bone, tulang, muscle, otot, tendon penyambung otot, ligamen penyambung tulang. Nah, yang sedang saya tampilkan ini adalah muscle, otot rangka. Daging itu ya. Ini sudah pernah saya utarakan. Apa? Protection and movement. Dipakai untuk melindungi dan bergerak. Connect to skeletal system. Terhubung, terkoneksi pada rangka tulang. Ini otot luar kita dilihat dari belakang, back, ini dilihat dari depan, front. Kita lihat contohnya di bagian lengan saja. Kalau olahragawan ototnya berkembang begini ya. Ini saya ambil, dianimasikan di sini, plek. Nah, apa artinya? Tulang dan otot itu bekerja bersama. Jadi ini menggerakkan lengan ke atas itu harus ada otot yang saya gambar ungu dan hijau itu, harus ada tulang. Salah satu apabila cacat atau tidak ada, nggak bisa timbul gerakan seperti ini. Nah, contoh misalnya, ini patah, nggak bisa. Atau ini nggak patah, tapi yang ini kram, ya nggak bisa gerak seperti ini. Jadi gerak itu hasil kolaborasi, work together. Kerja sama apa? Tulang dan otot. Oke, nah tulangnya kita sudah, temuannya dulu, sekarang kita bahas ototnya. Nah, ini. Kenapa otot itu bisa berfungsi untuk gerak? Nah, kenapa lengannya ini bisa ditekuk ke sana, bisa lurus lagi dari segi otot nanti. Itu karena otot itu punya 3 kemampuan. Apa? Contractibility, kalau bahasa Indonesia kontraktibilitas, extensibility, bahasa Indonesia ekstensibilitas diindonesakan, elasticity atau elastisitas. Apa maksudnya? Lihat. Maaf. Ini kalau ini nekuk ke atas sana, ini berubah ya. Ini berubah. Pak, perhatikan. Nah, ini berubah jadi pendek. Jadi pendek ini. Pendek, menggelembung. Kalau seperti ini, panjang. Nah, perubahan-perubahan itulah yang nanti diberi nama contractibility atau kontraktilitas, extensibility atau elastisitas.
Itu menyebabkan gerak. Jadi kalau otot itu kehilangan 3 ini, nggak bisa. Oke. Nanti saya ulang. Nah, ini perhatikan. Jadi ini lengan lurus. Ini lengan ditekuk. Saya mulai dari lengan ditekuk. Otot ini kita umpamakan karet, gitu ya. Umpamakan karet. Jadi ini lengan ini nekuk ke sana karena ditarik ini. Tarik ini. Jadi ini memendek, narik ini. Nah, otot yang sedang pendek ini nanti namanya kontraktibilitas. Kemudian kalau ini yang memendek, maka ini ditarik ke sana, seret, maka ini jadi ke sini, jadi gambar ini. Sekarang ini yang memendek. Jadi kalau memendek itu ototnya membesar ya. Nah, ini memendek, yang ini memanjang. Nah, sekarang yang ini narik ini ke sana, maka ini sekarang kontraksi namanya. Kalau yang ini yang kontraksi yang mana? Ini. Nah sekarang waktu ini pendek, ini kan panjang seperti ini. Nah kalau dia panjang itu namanya ekstensi, lebih panjang dari ukuran semula. Jadi seperti karet kita itu kan bisa diolor, memanjang, memendek, memanjang, memendek. Jadi kalau memendek dari ukuran semula atau mengecil dari ukuran semula itu kontraksi. Kalau memanjang dari ukuran semula ekstensi. Jadi ini kontraksi, ini ekstensi. Ini kontraksi. Dari sini ke sini kontraksi. Ini ekstensi. Nah, itu ya. Nah, sekarang bayangkan ya. Bayangkan. Kalau misalnya lengan kita ini, otot yang ini nggak bisa berubah, tetap seperti ini. Nggak bisa seperti ini. Kan berarti tangannya ini nggak bisa lurus. Saya bilang, jadi kalau ini tetap memendek begini, nggak memanjang, maka tangan ini nggak bisa turun, terus seperti ini. Nah, jadi otot itu kalau berubah harus bolak-balik. Habis mendek, dia harus kembali ke manjang lagi. Habis manjang harus mendek lagi. Nah, otot itu punya kemampuan bolak-balik, itu namanya elastisitas. Jadi seperti karet itu, karet kamu tarik, manjang, kamu lepas, mendek lagi. Itu namanya karetnya elastis. Pas kamu tarik, manjang itu ekstensi, pas kamu mendek itu kontraksi. Nah, proses bolak-baliknya namanya karetnya elastis. Nah, kalau karet itu sudah mati, atau bahasa sehari-hari kita disebut lower, kan nggak bisa balik itu. Nah, kalau nggak bisa balik itu berarti gangguan di sini. Oke, jadi itulah kerja otot. Jadi otot itu bisa mengatur gerak gara-gara dia mengecil atau memendek dari ukuran semula. Itu namanya otot kontraksi. Apa cirinya kontraksi? Ini keras. Ini kalau digigit kan keras. Ini yang mengeras yang sini, kalau ini yang ini mengeras kan gitu. Jadi ini sedang kontraksi, sedang kontraksi. Di sini kalau balik begini memanjang sedang ekstensi, maka di sini lembek, yang di sini yang keras gitu ya. Nah, kemampuan bisa bolak-balik namanya elastisitas otot. Nah, gitu. Oke. Nah, ini tadi kontraksibilitas. Otot memendek, ekstensibilitas, otot memanjang, elastisitas kembali pada ukuran semula. Ya, tapi nanti kalau ini diganti contoh harus mengerti. Misalnya otot ini bekerja, ini kan ditarik ke sana, berarti dia memendek, menarik ini. Tapi kalau contohnya saya ganti nanti boleh jadi nggak seperti ini, tapi tetap nama kontraksi itu dipakai. Contohnya apa? Contohnya paru-paru. Paru-paru itu kan bekerja mengambil oksigen. Jadi kalau oksigen kita dari luar kita sedot ke dalam, masuk ke paru-paru, maka paru-parunya bukan mengecil,
tapi membesar. Gitu. Di paru-paru membesar itu bekerja. Beda dengan jantung. Jantung itu apa kerjanya? Memompa darah. Jadi darah ibarat gelembungan gitu dipompa dari jantung keluar, maka dia mengecil bekerja. Gitu. Jadi kontraksi sama ekstensi itu membacanya itu jangan keliru. Tapi nanti prinsipnya sama. Apa? Semua otot yang sedang bekerja itu mengeras. Jadi nanti jangan membaca begini ya. Jangan salah. Otot yang kontraksi bekerja, otot yang ekstensi istirahat. Enggak seperti itu. Kalau di SMP dulu kontraksi bekerja, relaksasi istirahat. Di SMA diganti. Otot bekerja itu kontraksi, ada yang ekstensi. Ada yang mengecil, memendek itu bekerja, ada yang malah memanjang, membesar itu bekerja. Contohnya, yang mengecil, memendek bekerja itu jantung. Yang membesar, malah bekerja itu paru-paru. Itu ya. Jadi otot itu bekerja kontraksi sama ekstensi. Tolong pekerjaan di SMP dibuang istilah kontraksi bekerja, relaksasi istirahat. Jadi sekarang diganti kontraksi bekerja, ekstensi juga bekerja. Kalau balik istirahatnya apa? Elastis gitu ya. Oke. Nah, ini pembagian otot yang waktu bahas di jaringan sudah sehingga saya nanti nggak perlu memerinci ini. Jadi otot yang kamu sebut daging itu nanti namanya otot rangka, selnya seperti ini. Ini disebut otot lurik. Kemudian jeroan itu lambung, usus, hati, kecuali jantung ya. Nah, selnya seperti ini nanti disebut otot polos. Kemudian khusus jantung itu hampir sama dengan otot lurik. Bedanya ininya penyapang. Tuh. Nah, untuk otot yang di dalam ini, otot polos itu bekerja tidak nurut kemauan. Dan nurut otak. Contohnya, si King Kong ini tidur, lambungnya ini kalau ada makanannya tetap aja kerja. Itu namanya otot tak sadar. Jadi jantung, lambung, apa ini semua otot tak sadar. Sementara lengan dipakai untuk nekuk ini, kaki untuk duduk, semau-mau dia. Itu namanya otot sadar. Nah, untuk sekarang gerak ini lebih ke arah otot yang luar ini, otot yang sadar. Ya. Nah, ini adalah pengamatan dengan mikroskop. Jadi ini pemandangan otot lurik dengan mikroskop ya, selnya seperti ini. Di daging itu dilihat di mikroskop seperti ini. Ini otot polos. Jadi kalau kamu makan usus, apa dilihat di mikroskop seperti ini. Ini otot jantung. Jadi ada otot lurik, otot polos, otot jantung. Nanti dibaca sendiri di modul cepat. Ya. Kemudian, nah ini pembagian otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang tengah ini otot polos, ini otot lurik, ini otot jantung. Sekarang perhatikan ini. Ini adalah struktur otot lurik. Struktur otot lurik diwakili di lengan. Diwakili di lengan. Maka strukturnya perhatikan. Jika ini adalah tulang, lengan atas, lengan bawah. Maka otot ini sebenarnya yang nyambung dengan tulang hanya ujungnya tok ini. Ujungnya tok. Nah, biasanya warnanya memang tidak merah. Nanti dalam bahasa Jawa ini disebut daging kotot yang nggak bisa dikunyah itu ya.
nggak bisa dikunyah itu. Nah ini ujungnya otot ini yang menempel di tulang itu namanya tendon. Jadi kalau kita eh, apa nyembelih ayam atau kambing, motong-motong, kalau dipotong di ini nanti lepas dengan sendirinya itu. Jadi itu tendon. Tendon ini kuat sekali, saking kotot itu ya. Warnanya keputih-putihan gitu. Jadi tidak semua yang berhubungan dengan tulang. Jadi kalau ini dipotong del sudah lepas. Nah, bagian yang nyambung dengan tulang itu otot, namanya tendon. Jadi tendon itu penghubung antara otot dengan tulang. Kemudian bagian tengah-tengah begini nanti itu adalah tendonnya. Ototnya nanti ini namanya empal kalau bahasa kita. Makanya ada orang mengatakan makan ikan empal gitu ya. Bahasa Latin nanti ventricle. Terus yang ujung ini tendon itu sehari-hari disebut urat. Nah, itu. Ini atlet kalau sampai cedera ini, waduh sudah sulit. Makanya di olahraga itu pakai kendi di ujung sini ini ya. Itu bukan hiasan itu. Pakai kendi itu ya. Saya ulang, jadi struktur otot ada dua saja, bagian yang nempel di tulang itu namanya tendon atau urat. Bagian yang tidak nempel tengah-tengahnya itu ventrikel atau empal. Nah, begitu. Kemudian saya naik ke atas, yang tadi, kenapa ada yang bagus tadi? Karena besar. Nah, ini. Jadi ini adalah ventrikel, ini tendon. Ini tendon. Ini otot di lengan. Nah, nanti otot itu punya nama karena tendonnya. Contoh, ini tendonnya kan dua, cabang dua. Maka nanti ini diberi nama otot bicep karena tendonnya cabang dua. Kemudian yang belakang ini tendonnya cabang tiga, satu, dua, sininya nggak kelihatan. Maka ini namanya tricep. Jadi otot itu begitu. Nah sekarang perhatikan ya cara nempel. Tidak pernah otot itu ujungnya itu nempel di satu tulang. Misalnya ini di sini, terus ini di sini, nggak pernah. Jadi pasti nempel di dua tulang yang melewati sendi ini. Jadi misalnya ini di sini, ini tidak di sini, tapi di sini. Jadi cobalah melewati ini, pasti itu. Kenapa? Nah, ini hubungannya dengan gerak. Kalau misalnya ini di sini, terus ini di sini, ini nggak berarti dia mau mendek, mau apa, nggak ada artinya. Tapi kalau satunya di sini, kemudian satunya di tulang yang lain, karena ini ada persendian, ketika ini pendek, karena ini persendian, engsel, maka ini bergerak ke sana. Ketika ini panjang bergerak ke sana. Coba kalau ini saya pasang di sini, maka ini nggak ada artinya. Itu cara perlekatan otot itu begitu ya. Nah, nanti ada istilah cara perlekatannya. Coba kita lihat. Nah, ada istilah. Apa? Ada istilah namanya insersio. Ada istilah namanya origo. Apa maksudnya? Kita lihat. Nah, ini. Jadi ini ototnya. Kemudian ini ujung yang terletak di sini, ini ujung terletak di sini. Nah, kemudian kalau ini memendek, kan ini bergerak sana. Kalau ini memanjang, ini nanti turun, kan begitu. Jadi ini bagian yang bergerak, sementara ini bagian yang diam. Maka ujungnya otot yang melekat di bagian yang diam nanti namanya origo. Kemudian ujungnya otot ini yang melekat di bagian yang bisa digerakkan namanya insersio. Kita coba lihat
animasinya ya. Animasinya. Nah, ini. Nah, gitu kan. Maka ujung yang ini, tendon yang ini nanti namanya insersio. Ujung yang ini origo, karena yang bergerak ini. Coba. Nah, gitu ya. Saya ulang lagi. Ulang. Nah, ini. Maka dua ujung ini sama ini, itu nanti namanya ujung yang melekat di bagian yang bergerak. Sementara ujung ini, ujung yang melekat di bagian yang diam. Itulah pengertian origo sama insersio. Oke. Nah, jadi itu tadi seputar otot luring. Nanti ada otot polos. Ini dibaca lagi di saringan. Jadi ada usus, paru-paru, pembuluh darah itu otot polos. Untuk pergerakan nggak dibahas itu ya. Jantung itu otot polos. Untuk pergerakan nggak dibahas karena nanti kita bahas itu ada sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem transportasi atau peredaran darah. Nah, sekarang struktur otot ya, yang lengkap. Gimana struktur otot yang lengkap? Saya berikan semua dulu supaya cepat di terakhir. Nah, ini. Jadi otot yang ada di lengan itu nanti seperti ini, ada bungkusnya, kemudian ada seratnya. Seratnya ini dikumpulkan jadi satu dibungkus. Nah, serat ini yang menjadikan kalau kamu makan daging ada di celah-celah gigi kita itu, selilitan itu karena seratnya otot ini. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Ini akan saya pasangkan bagian-bagiannya. Pertama saya dari luar dulu, bungkusnya otot. Kamu bisa cek itu kalau beli dagingnya sapi atau kambing tapi belinya yang banyak. Kalau belinya 1 ton nggak dapat. Jadi beli yang banyak pasti gumpalannya besar, ada bungkusnya yang putih-putih. Ini bungkusnya ini ya. Ada bungkus dari otot. Apa namanya? Nah, nanti kalau salah nggak mau dia ya. Nah, namanya sarkolim. Bungkusnya otot. Kemudian seratnya otot nih, seret kalau dilihat dari samping, dilihat dari depan titik-titik ini. Seratnya ini memanjang begini. Nah, itu nanti namanya sarkomir, serat otot. Coba. Nah, sarkomir. Kemudian otot itu harus didampingi oleh penghasil energi di sel kita. Ini sudah kita bahas waktu bahas bagian-bagian sel. Apa? Ini pabrik energi ini namanya mitokondria. Nanti kita di kelas 3 itu ada bahas proses di mitokondria satu bab full. Mitokondria. Ini tempat pengolahan energi. Nah, begitu. Kemudian ada sekumpulan serat otot dijadikan satu. Ini sekumpulan dijadikan satu. Ini nanti namanya miofibril. Nah, begitu. Kemudian sebagai sel otot itu juga punya inti. Nanti inti sel otot nukleus. Kemudian sebagai sel otot itu juga punya retikulum. Karena retikulumnya itu punya serat, maka disebut sarko. Mudah-mudahan betul. Nah, gitu. Kemudian tinggal berapa ini? Tinggal 2 ya. Oh, tinggal 3 ini.
Otot itu punya batasan-batasan begini. Di thread ada batasnya. Coba batasan itu apa? Kok bener ini? Oh salah ya. Nah, ini batasan. Jadi thread ini batasnya transfer tubul. Gitu ya. Kemudian ini ada penghubungnya, triad junction. Nah, yang terakhir ada namanya longitudinal tubul. Nah, ini. Nah, dari sekian ini, kamu nggak usah jelimet-jelimet. Yang paling dihafalkan itu ini. Seret memanjang ini. Inilah bagian utama dari otot. Nanti namanya serat otot sarkumir. Ini yang bekerja. Jadi otot tadi kayak karet tadi. Memanjang, memendek. Itu perubahan sarkumir ini. Ototnya bisa melembung, membesar tadi itu di lengan sarkumir. Jadi sarkumir ini yang bekerja. Coba kita lihat sarkumir itu kalau di, nah begini. Ini dibungkus, bungkusnya tadi apa? Ini inti selnya dari luar kan gitu ya. Nah, nanti ini gambaran sarkumir yang paling dalam ini. Serat otot itu ya, yang jadi selilitan itu sarkumir itu ya. Gambar lain sarkumir. Oh ini hubungan antara otot dengan saraf ya. Jadi ini otot kita, kemudian ini sumsum tulang belakang, ini benang saraf. Ada saraf ke otot, ada saraf pergi. Jadi otot itu dipengaruhi oleh saraf begitu ini. Nah ini yang lagi tadi itu. Ini seret sarkumir. Jadi yang paling penting itu kerja itu sarkumir. Nah, coba dilihat gambar yang paling bawah itu ya, sarkumir. Di sarkumir itu digambarkan seperti ini. Ada jarak dari sini ke sini. Ini berarti sekian ini. Kita satu. Ada jarak dari sini sampai ke sini. Kita A. Kemudian ada tengah-tengah ini zona A. Nah, saya perbesar aja nanti ini. Jelas. Nah, ini gambarannya tadi ya. Ini apa? Sarkomir. Nanti ini dijadikan satu apa tadi? Miofibril. Terus ini bungkusnya otot, sarkolema kan gitu. Nanti sarkomir ini memanjang begini. Nah, dari sini ke sini tadi ada batasnya tadi kan gitu ya. Terus di sini mengandung retikulum. Terus ada mitokondria. Gitu. Oke. Nah ini ngulang lagi tadi, ini ototnya yang besar, potong-potong dalamnya, yang penting sarkomir ini. Nah ini sarkomir. Saya mau, saya mau nyetelkan. Nah ini bagannya, bagan sarkomir itu. Dari sini ke sini disebut wilayah gelap. Kemudian nanti tengah-tengah ini zona H gitu. Ini zona Z. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini nanti. Otot itu bekerja karena model sliding. Sliding itu pintu yang digeser. Jadi kayak pintunya orang tua-tua dulu itu yang nggak ada engselnya itu digeser, seret itu kan dibuka tutup itu yang geser, tarik, pintu geser. Kalau mobil itu di mobil Grand Max itu pintunya digeser. Nah kalau mobilnya kalau di sekolah Ma'arif itu high is itu ada pintu yang digeser itu yang tengah itu. Itu sliding namanya geser. Gitu. Nah ini baca sendiri saya nggak seberapa. Kalau seperti ini sulit nanti, maka saya senang lewat ini. Nah ini ya. Axed muscle, actin and myosin myofilaments lie side by side, and the
sebelum ini ditonton videonya, saya tunjukkan bagian-bagiannya. Ini adalah fisiologisnya sarkomir, serat otot. Apa saja isinya serat otot itu? Bagian yang digambar hijau. Hijau ini ya. Bagian yang digambar hijau. Ini. Nanti namanya aktin. Kemudian bagian yang digambar ungu. Nanti namanya miosin. Apa maksudnya sliding itu? Bergeser. Perhatikan saya geser. Nah, geser kan? Nah, ini namanya sliding. Nah, geser. Nah, begitu. Oke, saya ulang. Bagian-bagian dari serat otot. Yang paling utama namanya adalah aktin sama miosin. Dua inilah yang menimbulkan geseran-geseran. Jadi nggak ada bagian yang lain, cuma dua. Tapi nanti melahirkan istilah. Saya ulang, bagian sarkomir hanya dua saja. Apa? Aktin sama miosin. Karena ini lebih besar maka disebut tebal. Karena ini kecil disebut tipis. Filamen itu lapisan. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan bagaimana Pak dengan istilah zona H, pita A, pita 1. Nah, itu akibat dari pertemuan ini. Coba perhatikan ya. Perhatikan. Dari sini ke sini. Ini. Apa? Bagian yang hanya berisi miosin. Saya ulang. Dari sini ke sini. Bagian yang hanya berisi miosin. Nah, itu nanti namanya zona H. Wilayah H. Kemudian dari sini ke sini. Dari sini sampai di sini kita lihat isinya. Nah, hijau tok, ungunya ini enggak ada. Apa? Bagian yang hanya berisi aktin saja. Namanya pita I atau pita 1. Saya ulang ya. Jadi dari sini ke sini, isinya apa? Nah ini, nggak ada hijaunya kan? Hanya miosin saja. Itu wilayah H. Dari sini sampai sini. Itu isinya hanya hijau saja, aktin saja. Itu pita I atau pita 1. Nah sekarang, kalau dari sini sampai sini, isinya kan gabungan. Ada miosin, ada aktin. Nah, yang dari sini sampai sini gabungan itu namanya wilayah A. Ya. Oke. Kenapa? Nah, nanti kalau otot kita itu memanjang atau memendek, itu kita bisa mengamati. Memanjang tadi ekstensi, memendek itu kontraksi. Apa yang berubah? Itu apa? Hanya apa-apa gitu. Nah, perhatikan. Saya ke belakang dulu. Nah, ini. Jadi otot itu bergeser itu gara-gara pasangan aktin dengan miosin ini nyantol, kemudian dia digeser. Gitu. Ulang ke sini. Nah, ini. Jadi pasangan antara aktin dengan miosin itu nyantol, kemudian digeser, ditarik sehingga ototnya memendek. Begitu. Nah ini gambaran yang tebal. Ini gambaran yang tipis. Jadi ini besar, tebal, ini tipis. Jadi ini yang tebal, ini yang tipis. Ingat ada aktin, ada miosin tadi. Jadi yang tebal ini itu aktin, yang tipis miosin. Supaya nggak bingung, dibalikno ke sini lah begini. Jadi ini yang tebal, ini yang tipis.
Sama, ini yang tebal ungu, yang biru itu yang tipis. Nah, oke. Nah, itu yang membuat dia bergeser. Nah, Next muscle, actin and myosin myofilaments lie side by side, and the H zones and I band are at maximum width. During contraction, the actin and myosin myofilaments interact. The actins slide toward the center of each myosin myofilament. As a result, the sarcomeres shorten. In the fully contracted muscle, the ends of the actin myofilaments overlap, the H zones disappear, and the I band becomes very narrow. nah, kan sekarang ototnya jadi pendek seperti ini. Kalau dipanjangkan, nah, gitu ya. Sekarang saya mau tanya, ini otot posisi memanjang, ekstensi. Ini panjang ya. Coba saya mau bertanya dua saja, supaya kamu ngamatinya gampang. Apa? Silakan diamati kalau otot ini dari panjang ke pendek. Apa yang diamati? Wilayah A ini sama wilayah H. Saya ulang, wilayah A ini sama wilayah H, kamu lihat betul selama otot ini memendek, dia berubah bagaimana. Oke? Relaxed muscle, actin and myosin myofilaments lie side by side, and the H zones and I band are at maximum width. During contraction, the actin and myosin myofilaments interact. The actins slide toward Boleh saya hentikan. Nah, gitu ya. Jadi saya suruh tadi itu ngamati A. Saya suruh ngamati H. Apa yang terjadi? Ternyata kalau A itu tetap, gitu kan? Sementara H tadi kan segini. Lah, ya. Terus kalau ototnya pendek, ternyata H-nya pendek. Begitu kan? Jadi kalau otot memendek, A tetap, H pendek. Oke, sekarang saya suruh ngamati yang lain kamu. Apa? I, itu ini. Yang dijodoh ini. Sama Z. Sama, kalau ototnya pendek. Ya, kalau ototnya pendek. Coba kamu amati I sama Z, kalau ototnya pendek. Saya pendekkan ini ya. Nah, apa yang terjadi? Z-nya tetap ya. Z-nya tetap. I-nya pendek. Jadi kesimpulannya otot itu yang berubah dua. Apa? I sama H. Sementara A sama Z tetap. Jadi itu pertemuan sarkomer bertemu. Jadi yang berubah itu H sama I. Itu akibat ini sliding tadi. Sehingga nanti kalau ototnya memanjang, H-nya ya ikut panjang, I-nya ya ikut panjang. Coba ototnya memanjang ya dari posisi segini. Nah, H-nya kan hilang, I-nya kan segini. I-nya segini ya, hanya nggak ada. Coba sekarang ototnya saya panjangkan. Seret, nah, H-nya tambah panjang, itu I-nya tambah panjang. Itu sekarang kalau dipendekkan, seret, nah, H-nya tambah pendek, sekian, I-nya juga tambah pendek. Sementara kalau kita lihat A sama Z, sekian ini A ya. Mau saya taruh di sini, loh A-nya tetap sekian. Mau saya panjangkan, A-nya tetap sekian. Nah, jadi begitu. Kalau usah bingung. Nah, itu cara kerja dari otot. Jadi otot itu memanjang, memendek. Kalau memanjang itu kontraksi, memanjang ekstensi, memendek. Kontraksi itu gara-gara sliding antara aktin dan miosin. Jadi ini tarik-menarik bergeser, pergeseran aktin dan
miosin. Nah, pergeseran ini butuh energi, butuh ATP. Makanya di otot itu ada pabriknya energi, namanya mitokondria. Nanti itu dibahas di kelas 3. Nah, ini tadi ya. Jadi ini ketemu geser. Yang dipakai geser itu energi namanya ATP. Jadi ini miosin, nah ini aktin ketemu bergeser. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat sifat kerja otot. Di kerja otot ini ya, ada kerja antagonis. Apa antagonis itu? Bekerja seolah-olah berlawanan. Seolah-olah. Padahal sebenarnya bekerja sama. Contohnya apa? Kita lihat ke atas antagonis. Relaxed muscle, actin and myosin myofilaments lie side by side, and the H zones and Kita lihat kerja antagonis ya. Dulu. Ini untuk melihat kerja antagonis. Perhatikan. Nah, lengan ini diangkat ke atas atau diluruskan itu gara-gara pekerjaan dua otot ini. Ingat yang depan ini bicep karena ininya 2, yang belakang ini tricep karena sininya nyabang 3. Nah, ini otot bicep dengan tricep ini nggak bisa bareng. Maksudnya kalau ini menggelembung, ini menipis. Kalau ini yang menggelembung, ini yang menipis. Itu namanya antagonis. Contoh, coba pelek. Nah, ini kan posisi membesar. Ini mengecil. Itu namanya antagonis. Nggak bisa dua-duanya sama-sama kecilnya atau dua-duanya sama-sama besarnya. Bentar ya. Ini harus saya ulang lagi. Oke. Nah, ini. Jadi, dua otot ini antagonis. Kalau ini yang besar, ini pasti mengecil, coba. Nah, ini kan sekarang besar, memendek, ini memanjang. Kalau ini yang memendek, ini yang memanjang. Jadi kalau ini sama-sama pendek atau sama-sama panjang, ini nggak bergerak. Jadi mereka itu bekerja sama, menggerakkan lengan bawah, tapi cara kerjanya berlawanan. Itu namanya antagonis. Jadi kalau ke bawah ini membesar, ini memanjang. Kalau ke atas, ini yang memanjang, ini yang membesar. Gitu ya. Itu namanya antagonis. Oke, jadi nggak bisa dua-duanya manjang. Antagonis. Nah, ini contohnya antagonis itu. Apa contohnya? Ekstensor meluruskan dan membengkokkan. Fleksor membengkokkan. Ya, di lengan, terus di kaki ini. Lurus, bengkok. Jadi ototnya di sini nih, ototnya namanya kalau bikin lurus, ekstensor. Kalau ini ditekuk ke sana, fleksor. Ini antagonis. Aduktor menjauhi badan. Abduktor, aduktor mendekati badan ini. Kaki ini dibuka, menjauhi. Kakinya dirapatkan. Nomor 3, depresor ke bawah, elevator ke atas. Nggak ada gambarnya ini. Kalau
kepala kita itu nunduk ke bawah, nunduk ke atas. Supinator ini tanganmu. Jadi kalau kita minta tangannya kan tengada itu. Kalau kita memberi tangannya itu terlungkup. Itu pronator. Itu semua antagonis. Ini contoh-contoh itu ya. Ini pakai jangkrik. Nah, ini kan ditekuk, diluruskan. Pas nekuk, flexor. Pas lurus, ekstensor. Ini manusia juga ini ditekuk naik ke atas, ini flexor. Ini diluruskan, ekstensor. Ya. Nah, inilah catatan energinya otot. Jadi otot kita bisa bergerak itu, bisa mensleting aktin dan miosin, itu butuh energi namanya ATP. Ini untuk kontraksi otot, ada di otot. Dari mana ATP? Dari karbohidrat. Nanti ini membahasnya di kelas 3. Jadi kalau kita makan itu nanti disimpan. Jadi kalau kita makan karbohidrat, lemak, protein itu energinya disimpan sebelum digunakan. Bentuk energi simpanan namanya ATP. Bagaimana cara melepaskannya? Ini juga dibahas di kelas 3. Apabila ATP itu bereaksi menjadi ADP dan lepas energi. Nah, energinya ini pakai untuk gerak. Ini nanti juga dibahas di kelas 3. Ini namanya reaksi defosforilasi. Ini di kelas 3. Sekarang saya ngajar kelas 3 membahas ini. Awal ini. Nah, ini kalau dimulai dari pencernaan ya. Kalau kamu makan nasi, susu, buah, itu sarinya namanya glukosa. Kemudian kalau kamu bernapas itu mengambil oksigen. Nanti di tubuh glukosa, bukan glukosa ya. Ini salah. Supaya nggak terulang langsung aja saya glukosa nanti ditambah oksigen. Ini nanti namanya metabolisme itu ya. Hasilnya CO2, H2O, energi. Nah, energi ini sebelum dipakai itu disimpan dalam bentuk ATP. Ini kelas 3 nanti perincian teknisnya ya. Perincian teknisnya itu. Tadi diingat-ingat, geseran otot itu karena bertemunya aktin dan miosin. Nanti persatuannya namanya aktomiosin. Ya. Nah, kemudian kalau otot kita berkontraksi, itu bukan berarti penggunaan oksigennya di sana, oksigennya di paru-paru. Kalau di otot nggak ada penggunaan oksigen sudah. Nah, itu nanti namanya anaerob. Jadi penggunaan energinya itu setelah ini selesai. Jadi kalau pas menggunakan ini, pembongkaran makanan namanya aerob, kalau sudah jadi energi digunakan untuk di otot, nanti namanya anaerob. Ini penggunaan energi dari glukosa terjadi ketika otot relaksasi. Jadi kalau kamu istirahat, ototnya libur, mensuplai energi lagi seperti ini, menggunakan oksigen. Gitu nanti. Ini pengertiannya itu ya. Jadi kita duduk, nggak jalan, itu mengumpulkan energi. Kalau lagi lari-lari itu di kaki kita itu nanti anaerob itu. Itu pengertiannya ini. Oke? Nah, ini mekanisme penyimpanan energi itu seperti ini. Nanti di kelas 3. Di ATP itu simpanan energi yang dipakai untuk gerak. Terus di otot itu ada gula yang dari makan namanya glikogen. Gitu. Nanti ada dirubah menjadi laktasidokin. Ini nanti di bab pencernaan akan kita bahas ini ke depan. Mungkin di habis ini. Nah, nanti glukosa itu akan dirubah menjadi
energi nanti menghasilkan asam laktat. Ini yang menimbulkan capek ya. Yang menimbulkan capek itu ini. Apabila pembongkarannya menghasilkan asam laktat. Jadi kalau kita jalan terus atau tangan kita membawa beban itu kan capek, kemeng gitu loh, kemeng ya. Itu tanda di otot kita ada timbunan namanya asam laktat. Ini akan terurai kalau kita istirahat. Jadi kalau nanggung beban terus tangannya kaku, bebannya diletakkan. Nah, biasanya orang punya metode dipijit supaya cepat ini. Pemain sepak bola itu di TV kamu lihat kalau istirahat kan ada tukang pijitnya. Itu untuk menguraikan itu ya. Nah, sekarang bagian terakhir dari pelajaran saya ini adalah otot itu kelainan-kelainan otot. Atrofi, keadaan otot mengecil. Ini otot itu bisa dilatih ya. Bisa dilatih di gym itu ya. Siapa yang suka jalan kaki, nah, maka otot di kakinya bagus. Jadi kalau kita nganggur, otot kita itu enggak tumbuh dengan bagus. Kalau sampai nggak tumbuh sama sekali, ukurannya sudah normal, namanya atrofi. Kelelahan otot karena terus-menerus melakukan aktivitas. Ini yang tadi timbunan asam laktat. Titanus, otot yang terus-menerus kontraksi karena ada bibitnya ini. Kalau titanus itu dari virus ya, bakteri. Ada bakteri titanus itu biasanya kalau kita kena luka benda tajam, terus di dalam air, nggak ada oksigen. Sementara orang banyak, kamu juga biasanya menghafalkannya titanus itu kena paku yang sudah karatan, bukan itu. Pokoknya benda tajam, lancip, masuk ke kaki, misalnya kalau kita cabut kan lukanya ketutup. Itu bisa menimbulkan titanus. Asal ada bakterinya. Jadi kena duri dalam air itu berbahaya ya. Karena dalam air nggak ada oksigen minim. Gitu. Jadi kena duri pun bisa titanus. Yang penting ada bakterinya. Jadi titanus itu bukan karena benda karat, karena bakteri. Gitu ya. Ada kelumpuhan otot, myasthenia gravis. Ada kaku leher, cengeng gitu ya. Jadi kelainan-kelainan nanti baca sendiri. Terus yang terakhir ada teknologi yang berkaitan dengan sistem gerak. Perbaikan melalui ortopedi, peninggian badan, penyambungan tulang itu namanya ortopedi. Jadi kalau ada di rumah sakit itu orang dilatih jalan ini itu ya, memulihkan kondisi yang untuk tulang dan otot itu namanya ortopedi. Nah sekarang kalau ada kecelakaan tulang bisa diperbaiki ya karena ada paku, skrup, kawat, ada pen itu ya, bisa nggak cacat. Ini tolong kalau ada kejadian-kejadian itu kamu harus ikut sumbangsi. Jadi misalnya ada keluarga, tetangga apa yang jatuh apa itu ke dokter saja ya, karena nanti di ronsen tahu dalamnya. Kalau ke ahli pijat, tukang urut itu saya nggak menghina ya. Biasanya mereka itu hanya nurut kebiasaan dan tidak ronsen. Makanya sembuh tapi cacat, bengkok, dan lain sebagainya itu ya. Jadi kalau seperti ini di rumah sakit saja, soalnya ada fotonya sehingga posisinya pas gitu ya. Sampai di sini untuk bab gerak saya kira sudah habis ini. Jadi dulu kita sudah membahas tentang Skeletal muscle is sometimes also referred to as striated muscle because of its rangka, tulang, tadi itu otot. Sehingga biasanya kalau sudah habis ini, selanjutnya ya ulangan tentang gerak. Gitu. Nah untuk ulangan
Selain videonya itu biasanya saya kirim modul tadi, untuk modul tolong dipelajari. Itu saya kira ini yang bisa kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat untuk kehidupan kita. Saya akhiri, Allah alam shawab, Nasrul mustaqim. Salam.